Dan sekarang kan budaya sosial media itu kebanyakan manipulasi realita ya, di mana kayak anak umur 17 tahun, anak umur 21 tahun udah sukses dan Yes, sebagainya. yes. Habis itu mereka membandingkan itu ke hidup mereka yang sebenarnya kalau di breakdown nggak bisa lu samain hidup lu sama mereka. Lu nggak tahu struggle-nya apa. Lu nggak tahu, siapa tahu dia emang didukung oleh orang tuanya, oleh Hmm. keluarganya, oleh teman-temannya, lingkungan dia dari dia lahir itu sehat. Dan itu kan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol pas kita lahir di mana gitu kan. Kalau lu bandingin ya nggak apple to apple. Akhirnya mereka merasa gagal ya, karena apa? Karena nggak mikir. Kalau dia mikir, dia tuh nggak gagal, dia cuma ada di fase yang lebih belakang aja. Mhm. Dan apakah itu buruk? Enggak. Kenapa? Karena lu nggak bisa bandingin 1 jam lu sama 1.000 jam orang. Yes. Itu. Jadi menurut gua ada 2 variabel. Pertama, kurang mikir. Kedua, karena sekarang budayanya itu di sosial media everything is so fast gitu. Mhm. Orang-orang cuma nge-share hal-hal baik aja. Jarang Mhm. ada orang yang mau menunjukkan realitanya itu seperti apa, karena jarang ada orang yang mikir. Mhm. Yang upload juga kebanyakan nggak mikir. Yes. Just gotta be honest. Mungkin ini Yeah. akan menyinggung banyak orang, tapi fuck Tapi it. truth. Ya, Ya. itu sih menurut gua kenapa orang-orang merasa dirinya belum cukup ya. Karena 2 hal itu yang akhirnya membuat mereka tuh ngerasa umur 20 kok gue masih belum ada apa-apa, umur 23 belum ada apa-apa. Mereka jadi nggak menghargai prosesnya. Budaya instan sebenarnya Mhm. gitu. Dan Mhm. budaya instan terjadi karena kebanyakan orang nggak mikir. Yes. Tapi gue mau nambahin sih, yang menambah parah case ini kan dari individu ke sosial media gitu kan, karena individunya nggak mikir, terus dia terdoktrin dari hal yang dia lakukan, yang dia lihat setiap harinya, itu kan menimbulkan sebuah attitude, mereka pengen segalanya itu serba instan dan membanding-bandingkan diri mereka dan sebagainya. Ini bisa diperparah yang gue lihat dari lingkungan gue, dari teman-teman yang gue tahu, dari pengalaman gue, itu diperparah dengan adanya orang tua yang sama-sama addictnya dengan sosial media, dengan Oke, baru realita tahu. yang fana. Oke, menarik, Ya, menarik. Ya. jadi ada beberapa teman yang mereka cerita orang tuanya tuh selalu membanding-bandingkan mereka. Jadi case ini tuh diparahin karena ada orang tua yang juga membandingkan anaknya dengan apa yang mereka lihat di sosial media. Anaknya yang udah membandingkan diri dia sendiri dengan orang di sosial media, udah terdoktrin, orang tuanya tambahin itu, memvalidasi itu. Itu kan kamu lihat aja tuh si itu bisa sukses umur segini, kamu lihat aja sih ini dia nikah sama orang kaya dan sebagainya, untuk yang perempuan biasa gitu kan. Kayak gitu hidupnya enak, yang dilihat story-nya enak-enak semua dibandingin ke anaknya. Ya terus lu berharap apa dari anak lu kalau dia akhirnya jadi kekurangan validasi, jadi merasa terburu-buru, dikejar-kejar dan sebagainya. Padahal apa sih, lu dikejar apa sih? Kenapa harus sukses muda tuh, kenapa? Kenapa lu harus umur 17 tahun harus udah settle, umur 20 harus udah settle, kenapa? Siapa yang bikin peraturan itu? Nggak ada. Realitanya kebanyakan orang sukses umur 30-an.